Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria, NIM 1955201073. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan suatu keputusan dengan cara metode SMART. Metode SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam memilih antara berbagai alternatif. Setiap pembuatan keputusan harus memiliki sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut yang setiap atributnya mempunyai nilai-nilai. Nilai dirata-ratakan dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif yang terbaik. Pembobotan pada SMART menggunakan skala antara 0 sampai 1, sehingga mempermudahkan perhitungan dan memperbandingkan nilai pada masing-masing alternatif. Model yang digunakan dalam SMART yaitu pada rumus di bawah ini. Keterangan pada rumus di atas, WJ sama dengan nilai pembuatan kriteria KJ dan K kriteria. U dalam kurung AI tutup kurung adalah nilai utility kriteria KI untuk kriteria KI. Pemilihan keputusan adalah mengidentifikasi mana dari N alternatif yang mempunyai nilai fungsi terbesar. Langsung saja, teknik metode SMART. Langkah pertama, menentukan jumlah kriteria. Yang kedua, sistem secara default memberikan skala 0 sampai 100 berdasarkan prioritas yang telah diinputkan. Kemudian dilakukan normalisasi. Normalisasi ini adalah rumusnya yang memiliki keterangan. WJ adalah bobot suatu kriteria. Langkah ketiga, memberi nilai kriteria untuk setiap alternatif. Langkah keempat, hitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Rumus pada nilai utility yang memiliki keterangan UI dalam kurung AI adalah nilai utility kriteria K1 untuk kriteria KI. Cmax adalah nilai kriteria maksimal. Cmin adalah nilai kriteria minimal. Cout adalah nilai kriteria KI. Langkah terakhir, hitung nilai akhir masing-masing. Nah, contohnya saya membuat suatu perusahaan ingin mempromosikan jabatan tertentu, akan tetapi pilihan PSDM atau pengembangan sumber daya manusia agak kesulitan dengan banyaknya kriteria-kriteria yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada 6 kriteria dan utility yang sudah ditentukan dan bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kriteria dan nilai disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat 6 kriteria. Yang pertama, kriteria pengalaman kerja atau masa jabatan. Yang kedua, nilai prestasi kerja. Ketiga, kesehatan. Keempat, usia. Kelima, tanggung jawab. Dan terakhir, kriteria nilai fisik. Kriteria pengalaman atau masa kerja 35 sampai 25 tahun itu nilainya 100. 25 sampai 24 tahun nilainya 75. 5 sampai 14 nilai 50. Kurang dari 40, kurang dari 4 tahun adalah 0. Jadi, bobot dari kriteria pengalaman kerja adalah 30%. Yang kedua, nilai presentasi kerja. A adalah 100, B adalah 80, C adalah 60, D adalah 40, E adalah 10. Jadi, bobot kriterianya adalah 40%. Yang ketiga, kriteria kesehatan. Sangat baik nilainya 100, baik nilai 80, cukup nilainya 60, kurang nilainya 40, sangat kurang nilainya 10. Bobot dari kriteria kesehatan adalah 10%. Keempat, kriteria usia. Lebih dari 40 tahun nilai 100. 35 sampai 41 tahun nilainya 75. 28 sampai 34 tahun nilainya 50. 21 sampai 27 tahun nilai 25. Dan kurang dari 21 tahun nilainya 0. Jadi, bobot dari kriteria usia adalah 5%.
Tanggung jawab. Ya, nilainya 100, tidak, nilainya 0. Bobot dari kriteria tanggung jawab adalah 10%. Yang terakhir, nilai fisik. Tidak cacat, nilainya 100, cacat, nilai 0. Jadi, bobot dari kriteria nilai fisik adalah 5%. Langkah selanjutnya, normalisasikan bobot kriterianya sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 6 kriteria. Yang pertama, pengalaman kerja. Bobotnya 30%, normalisasinya 0,3. Kriteria prestasi kerja, bobotnya 40%, normalisasi 0,4. Kesehatan 10%, normalisasi adalah 0,1. Kriteria usia, bobot 5% dan normalisasi 0,05. Tanggung jawab, bobotnya 10%, normalisasi 0,1. Nilai fisik, bobotnya 5%, normalisasi 0,05. Lalu diuji cobakan ke 4 pegawai. Terdapat 4 uji coba pada pegawai, yang mana nilai utility-nya yang telah diterapkan pada rumus di sini. Kemudian normalisasinya, hasil akhir, dan rekomendasi. Uji coba pertama yaitu nilai utility. Nilai kriterianya 1 sama dengan 75, normalisasi 0,3. Hasilnya 85,5. Nilai kriteria kedua adalah 80, normalisasi 0,4, hasil akhir 84,5. Nilai kriteria 3 adalah 100, normalisasi 0,1, hasil akhirnya 84,5. Kriteria 4 adalah 100, normalisasi 0,05, hasil akhir 84,5. Nilai kriteria 5 adalah 100, normalisasi 0,1, hasilnya 84,5. Nilai kriteria ke-6 adalah 100, normalisasi 0,05, hasil akhir 84,5. Langsung saja ke uji coba yang terakhir. Nilai kriteria pertama adalah 50, normalisasi 0,3, dan hasil akhir 40,5. Nilai kriteria kedua adalah 10, normalisasinya 0,4, hasilnya 40,5. Nilai kriteria ketiga adalah 40, normalisasi 0,1, hasil akhir 40,5. Nilai kriteria keempat adalah 50, normalisasi 0,05, hasil akhir 40,5. Nilai kriteria kelima adalah 100, normalisasi 0, hasil akhir 40. Dari hasil uji coba pada 4 pegawai, hanya 2 orang yang dinyatakan layak, karena mendapatkan nilai tinggi pada bobot 1 30% dan bobot kedua 40%. Sementara untuk 2 lainnya dinyatakan tidak layak dan dipertimbangkan dikarenakan nilai pada bobot 1 dan 2 kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa bobot sangatlah berpengaruh dalam perhitungan ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.